berangkat dari satu kata sajadah akan mendapatkan 3 turunan penting: menjadi masjid, menjadi sujud, dan terakhir asari sujud. Sajadah adalah pertemuan antara 2 benda di atas dan di bawah, 2 benda yang berbeda. Itu makna dasar. Tetapi ketika ia menjadi tempat, berubah menjadi masjid. Ketika sudah menjadi masjid, maka itu menjadi alat tempat ibadah umat Islam. Dan masjid itu sendiri akan menjadi bagian historisasi dalam Islam, bahwa menurut catatan bangunan pertama di muka bumi adalah masjid. Bangunan tertua di muka bumi juga masjid. Bangun yang paling Allah senangi, Allah cintai juga masjid. Dan masjid juga yang pertama kali bangunan yang akan dibangkitkan di akhirat nanti, yaitu masjid. Kemana masjid akan nantinya? Fungsinya apa? Untuk menjemput orang-orang yang meramaikan, yang memakmurkan masjid ketika di dunia. Ketika itu tidak ada lagi yang bisa membantu, maka orang-orang yang meramaikan, yang memakmurkan masjid-masjid Allah, maka masjid yang akan menjemputnya di yaumul qiyamah nanti. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka salah satu daripada fadilah orang yang ketika di dunia membangun fisik masjid, maka di akhirat akan dibangun dengan sebuah istana yang megah di dalam surga dari cahaya, sebagai balasan orang yang membangun masjid ketika dunia. Mandana masjidan fid dunya banallahu baitul jannah. Ini hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dari kata sajadah melahirkan kata sujud. Sujud ini istimewa sekali. Kata sujud adalah aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam. Kata sujud adalah kata yang paling indah, yaitu kedekatan yang paling dekat antara pencipta dengan yang dicipta, antara khalik dengan makhluk, antara manusia dengan Allah, yaitu ketika ia sujud. Dan ketika sujud itu juga tempat yang paling istimewa, yang paling hebat, yang paling dahsyat ketika orang berdoa untuk mengharapkan keridhaan Allah, meminta segala sesuatu kepada Allah saat sujud. Karena terdekat kita dengan Allah adalah saat sujud. Dan keunikan sujud itu sendiri, yaitu dari sekian banyak rukun daripada solat itu, justru sujud agak unik dari yang lainnya. Kita lihat takbiratul ihram 1 kali dalam 1 kali solat. Kemudian yang lain Al-Fatihah 1 rakaat 1. Kemudian ruku 1 rakaat 1. Duduk antara 2 sujud 1 rakaat 1. Salam 1 rakaat dan seterusnya. Tapi uniknya sujud ini setiap 1 rakaat 2 kali. Maka di dalam kalaulah kita mematematikakan, maka akan terjadi hitungannya. Kalau yang lain diwajibkan 17 kali dalam sehari semalam, maka sujud menjadi 34 kali dalam sehari semalam. Apa makna di balik itu? Oleh para mufassir yang memperhatikan tentang sujud ini, betapa pentingnya sujud ini dalam kehidupan kita. Orang yang paling menghambakan diri, yang betul-betul mengakui bahwa dia hamba dan ada yang dituhankannya, yaitu saat ia sujud itu. Dan sujud itu bukan untuk Allah, tapi adalah untuk kita sendiri. Untuk orang yang sujud itu tinjauan dari sisi medis. Sesungguhnya sesuatu yang ada dalam diri kita, fisik kita, susah untuk dialirin oleh darah putih dan darah merah, termasuk saraf adalah bagian yang paling atas.
Apa bagian yang atas kita? Adalah kepala. Kepala adalah bagian yang paling atas kita. Sulit dialir oleh darah merah, darah putih dan saraf-saraf kita. Oleh karena itu, kapan bisa mudah dialiri? Yaitu ketika kita sujud. Maka orang yang sujud, insya Allah sakitnya kalaupun ada sedikit, maka akan terjauh dan terhindar dari sakit yang menahun, sakit yang lama-lama. Orang yang melakukan sujud. Kenapa? Ada pergantian sirkulasi darah. Maka makin lama sujud makin baik. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, menganjurkan ketika sujud terakhir harus lama-lama dan mohonkan apa yang ingin dimohonkan, karena kita sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentu dalam proses ini adalah bagaimana kita hidup kita sebenarnya membangun masjid, tetapi di dalam masjid ini harus memperbanyak sujud. Kemudian dari sejadah juga melahirkan turunan kalimat asaris sujud. Masjid sujud dan asaris sujud. Asaris sujud artinya bekas-bekas sujud. Jadi kalau kita sujud, solat, sujud itu adalah kegiatan-kegiatan ritualitas. Tapi kegiatan yang sosialitas, dampak dari sujud itu adalah asaris sujud. Walaupun pemaknaan ini ada yang menafsirkan asaris sujud memperbanyak tempat sujud, bekas-bekas sujud. Maka ada yang menafsirkan termasuk Imam Al-Ghazali, ketika kita solat harus banyak tempat sujud. Setiap kita solat pindah-pindah tempat sujud. Maka tempat yang menjadi tempat sujud kita akan menjadi saksi. Sejadah berapa tempat kita akan menjadi saksi bahwa di akhir nanti kita di dunia banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tekstualnya. Tapi kontekstualnya sesungguhnya asaris sujud itu oleh para ulama juga menafsirkan bahwa asaris sujud ini adalah bekas-bekas sosial dampak dari sujud kita. Sebab ada amanah di dalam solat itu. Ketika terakhir dari rukun 12 dari solat itu yang mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada pesan-pesan Allah di situ. Hai orang yang sujud, hai orang yang solat, kamu berikanlah kesejahteraan yang ada orang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di depan, ada yang di belakang, dan di lingkungan kamu. Berikan kesejahteraan. Apa yang kamu bisa berikan kepada mereka. Jangan menyusahkan tetanggamu. Jangan memusahkan ada orang yang di depan, di belakang, di tengah, dan di sekitar kamu. Orang yang sujud akan membahagiakan lingkungannya. Maka kalau ada orang yang sujud tidak membahagiakan lingkungannya, berarti ada masalah tentang sujudnya, ada masalah tentang ibadahnya, ada masalah tentang solatnya. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, bekas sujud. Maka bekas sujud yang paling bagus yang kita buat adalah sementara sebelum kita menghadap Allah, sebelum terjadi penyesalan. Di surah Al-Munafikun Allah mengabadikan betapa kesalnya orang-orang yang tidak membuat bekas sujud. Rabbi laula akhartani ila ajalin karim fa asaddaka wa akum minas solihin. Tuhan, beri tempo kematianku sebentar saja, aku akan bersedekah dan aku akan berbuat baik. Inilah penyesalan manusia, tidak membuat bekas sujud, yaitu bekas sujud yang dibuat pertama yaitu bersedekah. Bersedekah adalah bekas sujud yang paling indah. Sebab nilai sedekah ini di hadapan Allah tidak bisa dihitung saking besarnya. Dan sedekah itu dapat menyelamatkan kita ketika kita sakaratul maut. Sedekah itu dapat menyelamatkan kita di alam barzakh. Sedekah itu dapat menyelamatkan kita di alam ba'ats. Sedekah itu dapat menyelamatkan kita dalam hisab. Sedekah itu dapat menyelamatkan kita di alam mizan. Sedekah juga dapat menyelamatkan kita di alam sirat. Bahkan sedekah itu yang pintu paling banyak di surga nanti adalah pintu sedekah. Oleh karena itu orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang-orang yang memperbanyak sedekah. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Maka orang yang ketika menghadap Allah dibuka tirai oleh Allah, hijab oleh Allah, tembok oleh Allah, maka terbuka semuanya. Ternyata ada kekesalan orang-orang yang memiliki kelebihan ilmu kah, kelebihan harta kah, dan lain-lain sebagainya, tapi belum sempat disedekahkan, belum sempat dikeluarkan. Itu penyesalan yang sangat dan sangat sekali. Oleh karena itu pesan
tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengucapkan salam itu, sebelum kita meninggal, hei orang yang salat, agar kamu tidak menyesal, maka perhatikan apa yang akan kamu persiapkan akan menghadapi mati. Di antaranya adalah jangan sampai lalai bersedekah. Mungkin ada wasiat-wasiat belum diselesaikan, mungkin ada surat tanah yang tersimpan di bank. Beritahu kepada anak-anak, siapa tahu nanti mereka tidak tahu. Kasih tahu di mana utang yang belum terbayar, di mana piutang yang belum ditagih. Semua hak diselesaikan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka kalimat sujud, kalimat masjid, kalimat asaris sujud itu adalah gambaran salat seutuhnya. Maka kalau ada orang yang salat hanya rajin di masjid, tapi di luarnya tidak kelihatan bekas-bekasnya, maka itu adalah salat ritualitas semata-mata, tapi belum ada menunjukkan nilai-nilai sosialitas. Tapi yang Allah inginkan orang yang meninggalkan bekas. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan kamu semulanya mati, kemudian kami catat apa yang kamu buat dan bekas-bekas yang kamu tinggalkan ketika kamu sudah mati nantinya, dan kami simpan di tempat yang paling kokoh, yaitu Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Bekas sujud yang kita tinggalkan itu, walaupun hanya yang kita tinggal itu, kita membangun masjid, kita membangun jalan, kita membangun musola, kita membangun madrasah, kita pernah mensekolahkan, memberikan subsidi kepada anak-anak yang tidak mampu membayar SPP-nya. Semua itu menjadi bagian bekas-bekas sujud kita. Itu tanda orang yang sholat yang sesungguhnya, meninggalkan bekas-bekas sujud. Ini pesan Allah dalam Quran surat Yasin ayat 12. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita, kita dapat menjadi solat yang utuh, yaitu solat yang bisa membangun masjid, solat yang bisa utuh sujud dengan sebaiknya, dan juga bisa meninggalkan bekas-bekas sujud. Insya Allah kita akan meninggal dengan kondisi husnul khatimah. Amin Allah amin ya rabbal alamin.